Rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiraan ya. Ini diutus untuk di Desa Sukaharja Kabupaten Cijeruk. Ini perlu saya sampaikan di sini hal-hal yang berkaitan dengan ini tadi alhamdulillah sesudah melaksanakan pelaksanaan Pak ya. Alhamdulillah berjalan bagus. Sudah start ya semua belum Pak? Udah PPS melakukan rekrutmen Pantarlih, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemerintahan desa demi menyiapkan satu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur, pemilu yang adil, dan insya Allah pemilu yang transparan. Kemudian kami jelaskan juga bahwa dalam setiap rangkaian proses tahapan pemilu dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu dari mulai tingkat Pantarlih, PPS, terus sampai penyelenggara pemilu tingkat atas, tidak lepas dari satu sistem pengawasan. Dalam hal ini sama-sama menjadi penyelenggara pemilu, kami beserta rekan-rekan pengawas pemilu. Sambutan dari Bapak PPK Kecamatan Cijeruk. Acara selanjutnya rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS Desa Sukaharja. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukaharja, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Sukaharja yang dalam hal ini mewakili tokoh masyarakat di Desa Sukaharja. Kemudian yang kami hormati Ketua PPK Kecamatan Cijeruk, yang kami hormati Komisioner Panwascam beserta staf, yang saya hormati pengawas kelurahan atau desa di Sukaharja, rekan-rekan PPS beserta sekretariat yang saya hormati, teman-teman Pantarlih yang sangat-sangat saya banggakan, yang tidak lupa saya hormati perwakilan partai politik tingkat desa di Desa Sukaharja. Ini sudah membuka rapat pleno ini pada jam 9 Pak. Sesuai dengan mekanisme kami di seyogianya menunggu 3/4 dari perwakilan partai politik yang terdaftar. Jadi mekanisme yang pertama dilakukan menunggu sebanyak 2 kali 30 menit Pak. Jadi 30 menit pertama alhamdulillah tadi rekan-rekan dari Partai P3 sudah hadir, tapi belum quorum. Maka kami lanjutkan lagi menunggu 30 menit. Kedua, tepat jam 10 ada beberapa yang sudah hadir pula, terima kasih. Namun walaupun tidak quorum, kami tidak melanggar karena kami sudah melakukan mekanisme itu, bahwa dengan ini rapat pleno ini bisa dikatakan sah meskipun tidak dihadiri oleh semua anggota partai, perwakilan partai politik di tingkat desa. Baik Bapak dan Ibu, seperti sudah disampaikan tadi bahwa dasar dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7, kemudian PKPU Nomor 7 tahun 2002 dan 2023. Maka pada hari ini tepatnya rapat pleno ini kami telah menghimpun laporan dari masing-masing Pantarlih dan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, yang pertama kami sampaikan adalah pemilih dalam model A daftar pemilih, dulu disebut DP4 Pak. Jadi total jumlah laki-laki yang terdaftar adalah 5.540, kemudian perempuan 5.185 dengan total 10.725. Ini data mentah yang kami terima Pak sebelum proses pemutakhiran berlangsung. Kemudian setelah dilakukan pemutakhiran oleh teman-teman Pantarlih,
maka menghasilkan data sebagai berikut. Ini pemilih aktif berjumlah 10.382 dengan rincian 5.376 adalah laki-laki, kemudian 5.006 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan total 10.382. Angka ini menjadi angka awal di hari ini pada tahapan daftar pemilih hasil perubahan. Jadi perlu kita ingat bahwa angka ini akan terus berubah seiring dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi hari ini yang akan kami plenokan adalah jumlah 10.382. Kemudian pemilih baru berjumlah 863 dengan rincian 258 laki-laki, 206 perempuan, totalnya 464. Oh ya, ini pemilih baru ini yang betul-betul baru potensial, Pak, tidak tercatat dalam daftar daftar pemilih. Kemudian jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Nah, ini menjadi perhatian. Dari total 10.725 yang kami terima, yang tidak memenuhi syarat ini adalah 1.206 jiwa dengan rincian ini pemilih meninggal laki-laki sebanyak 153, perempuan 146 dengan jumlah 299. Iya, mau di dalam TPS dia sama. Satu TPS. Kemudian untuk pemilih ganda tidak ada, Pak. Kemudian selanjutnya pemilih di bawah umur tidak ada. Sebagai informasi, ini sudah difilter sejak awal dari KPU, tidak ditemukan yang di bawah umur dan pemilih ganda. Kemudian pindah domisili sebanyak 215 laki-laki dan 202 perempuan, total 417. Nah, ini yang menjadi kemudian tidak dikenal, tidak ada. Pemilih TNI tidak ada, pemilih Polri ada, Pak. Alhamdulillah warga Sukaharja satu orang menjadi Polri di tahun periode ini. Alhamdulillah. Ini berarti sesuai dengan undang-undang, beliau yang berkedudukan sebagai TNI Polri tidak mempunyai hak pilih, maka termasuk pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya pemilih salah penempatan TPS. Ini menjadi angka yang menjadi besar, menjadi 1.000, Pak, dikarenakan ada kurang tepat TPS-nya. Seharusnya di TPS 20, ini tercatat di TPS 18. Maka proses pemutakhiran ini memudahkan para pemilih untuk mendekati TPS yang terdekat. Ini jumlahnya adalah 260 laki-laki dan 229 perempuan dengan total 489. Jadi jumlah pemilih tidak memenuhi syarat: laki-laki 629, perempuan 577 dengan total 1.206 jiwa. Selanjutnya perbaikan data pemilih sebanyak 704. Ini dengan rincian 354 laki-laki, 350 perempuan, totalnya adalah 704 jiwa. Pemilih ubah ini adalah pemilih-pemilih yang elemen datanya diubah, Pak, seperti status perkawinan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pemilih potensial non KTP elektronik. Nah, ini berjumlah 433 dengan rincian 228 adalah laki-laki, 205 perempuan. Ini menjadi catatan Pak Kades, masukan kami kepada pemerintah desa bahwa ternyata ada 433, Pak, anggota aja melakukan perekaman.
Maka kami memohon dorongan dari pemerintah untuk mendorong para pemilih ini melakukan perekaman. Karena pada hari pencoblosan nanti, meskipun yang 400 ini tercatat di daftar pemilih, KTP adalah mutlak, harus menjadi syarat mutlak untuk memilih. Selanjutnya berarti ini adalah hasil rekap dari hasil inti rekap dari pertemuan hari ini. Hasil pekerjaannya ternyata hanya 1 lembar segini, Pak. Nanti pada bapak-bapak dari Panwas Jam nanti diwakili oleh Pak PKD, kemudian pemerintahan desa dalam hal ini Pak Kades, kemudian perwakilan partai politik yang membawa mandat, itu kami akan berikan salinan berita acara yang memuat rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS. Di sini lengkap, nanti ada nomor TPS dan jumlah dari pemilihnya. Karena kita rekapitulasi, rekapnya seperti yang tertera di layar, Pak. Kalau detailnya nanti silakan dibaca di berita acara. Ini jumlah TPS-nya tidak terlihat, ada satu yang tidak terlihat, jadi 41 TPS sementara Pak Kades. Kami melalui PPK mendorong untuk penambahan TPS, Pak, di Sukaharja ini karena mayoritas TPS-nya gemuk. Ada yang mencapai 300 di TPS. Maka dengan sangat kami memohon sekali lagi Pak Edi selaku atasan kami di PPK untuk mendorong penambahan TPS di Desa Sukaharja. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah yang pertama tadi sudah sangat gemuk sekali, kemudian ada potensi-potensi penambahan pemilih baru barangkali karena kita banyak pendatang dan lain-lain. Untuk sementara itu rekap yang kami sampaikan hasil dari kerja keras yang luar biasa dari teman-teman Pantarlih. Maka data ini yang bisa kami sampaikan, kami ulangi, rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran pemilih aktif dari 41 TPS adalah 10.382, pemilih baru 863, pemilih tidak memenuhi syarat 1.206, kemudian perbaikan data pemilih sebanyak 704 dan pemilih potensial non KTP elektronik sebanyak 433. Sebagai pembuka dan inti dari pertemuan kali ini, saya sebagai ketua BPS membuka sekaligus mensahkan hasil dari rekapitulasi dan laporan dari teman-teman Pantarlih. Untuk selanjutnya berlanjut pada acara selanjutnya yang nantinya akan mendengarkan tanggapan-tanggapan dari beberapa pihak. Dari saya untuk sementara saya tutup. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.